Australia akan membuat kapal selam bertenaga nuklir yang bekerjasama dengan Amerika Serikat. Keputusan politik pertahanan dari Australia ini membuat Tiongkok dan juga Perancis marah. Tak ada hujan, tak ada angin, Australia akan membangun 8 kapal selam nuklir. Indonesia langsung mengecam keras pembuatan kapal selam nuklir Australia dan Amerika. Karena Australia adalah salah satu negara yang menyepakati perjanjian non-nuklir, seperti Indonesia juga menyepakati perjanjian tersebut, dalam artian Australia dan Indonesia tidak akan membuat senjata yang mengandung nuklir. Namun Amerika malah mendukung Australia untuk membuat kapal selam nuklir. Ini membuat beberapa negara marah, seperti China, Prancis, Rusia, dan Indonesia. Indonesia mengecam keras Australia yang akan membuat kapal selam bertenaga nuklir, karena itu akan membuat di kawasan Asia tidak stabil. Tak Indonesia saja yang marah, namun negara China juga mengecam keras Australia soal pembuatan kapal selam nuklir. Kemarahan China terutama terkait keputusan Australia untuk membangun armada kapal selam bertenaga nuklir dengan bantuan Amerika dan Inggris. Pemerintah China menggambarkan aliansi itu sebagai ancaman sangat tidak bertanggung jawab terhadap stabilitas regional. China juga mempertanyakan komitmen Australia terhadap non-proliferasi nuklir dan memperingatkan sekutu-sekutu Barat bahwa mereka berisiko menembak kaki mereka sendiri. Indonesia mendorong Australia tetap memenuhi kewajiban untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan resmi Indonesia menyusul rencana Australia yang akan membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Indonesia mendorong Australia untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di kawasan sesuai dengan Treaty of Amity and Cooperation. Dalam pernyataan tersebut, tertulis bahwa Indonesia juga menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya tentang non-proliferasi nuklir. Selain itu, Indonesia menyatakan keprihatinannya tentang terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Oleh karena itu, Indonesia pun mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lain untuk terus mengedepankan dialog, terutama dalam menyelesaikan perbedaan agar tercapai secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Diketahui Australia akan membangun 8 kapal selam bertenaga nuklir. Pembangunan kapal selam bertenaga nuklir tersebut berada di bawah kemitraan keamanan Indo-Pasifik dengan Amerika Serikat dan Inggris. Rencana tersebut dinilai para analis akan membuat China marah besar. Pasalnya negeri tirai bambu itu tidak menyambut baik pembentukan blok-blok yang dapat merugikan pihak lain. Australia menjadi negara kedua yang diberi akses ke teknologi nuklir AS untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Negara pertama yakni Inggris pada tahun 1958. Dalam konferensi pers Rabu kemarin, pemimpin AS, Inggris dan Australia berusaha melawan kekuatan dan pengaruh dari musuh yang semakin besar dengan membuat fakta trilateral ini. Terutama soal pembangunan militer, tekanan yang dialami Taiwan dan penempatan di Laut China Selatan. Mereka tak menyebut secara pasti bahwa tindakan itu untuk melawan China. Namun, beberapa pihak meyakini hal tersebut dilancarkan demi mengurangi pengaruh Beijing di kawasan Indo-Pasifik. Para pemimpin itu juga menegaskan kapal selam tak akan dipersenjatai dengan nuklir, tetapi hanya menggunakan sistem propulsi atau reaktor nuklir demi menjaga ancaman di masa depan. Menanggapi kesepakatan itu, Kedutaan Besar China di AS mengatakan negara-negara tak boleh membangun blok eksklusif yang menargetkan atau merugikan kepentingan pihak ketiga. Secara khusus, mereka harus melepaskan mentalitas perang dingin dan prasangka ideologis mereka. Sementara para pengamat menilai fakta trilateral itu dianggap sebagai ancaman oleh Beijing.